Ibu. Elsa Anggraini. Hadir Ibu. Erdina Hasibuan. Hadir Ibu. Harda Pulungan. Hadir Ibu. Herianto Rambe. Hilmi. Hadir Bu. Indah Damayanti. Hadir Bu. Indriana Siagian. Hadir Bu. Baik, sekarang silakan buka bukunya halaman 99. Sudah? Baik, hari ini kita akan membahas tentang definisi ilmu kalam. Ada yang tahu apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kaidah atau keimanan Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Menurut KBBI, ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Dan kalam berarti perkataan atau pembicaraan. Ilmu kalam bersifat rasional dan logis. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Ada yang tahu sumber-sumber ilmu kalam? Sumber-sumber ilmu kalam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua Hadis. Yang ketiga Pemikiran manusia. Yang terakhir Insting. ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kita suci. Ya, Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Pedoman utama untuk memahami konsep-konsep teologi dalam Islam. Yang kedua yaitu hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Hadis adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW ataupun persetujuan Riwayat. Oh iya. Permasalahan dalam ilmu kalam juga disinggung dalam beberapa hadis, di antaranya hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada yang tahu apa itu iman? Percaya. Ya betul. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan Perbuatan. Selanjutnya yaitu Islam. Apa itu Islam? Agama. Ada lagi yang lain? Islam adalah agama, yaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, yang terakhir yaitu ihsan. Ada apa itu ihsan? Perbuatan baik. Ya, ihsan itu perbuatan baik yang dimana engkau Seorang
jikalau suatu manusia atau suatu bangsa memikirkan bagaimana cara mereka untuk makan esok, bagaimana cara mereka untuk melakukan ini dan itu, maka pemikiran itu adalah proses yang sedang terjadi di otak mereka. Sedangkan insting adalah pikiran yang bukan pikiran, dia lebih tepatnya mungkin seperti percikan atau alarm hati nurani, yang dimana dia itu lebih menunjukkan ke sesuatu yang mungkin di luar pemikiran manusia ataupun yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dia memiliki insting yang tajam. Dia contohnya lebih sadar akan sesuatu ketimbang memikirkan sesuatu. Jadi jikalau pemikiran manusia adalah proses terjadinya manusia berpikir bagaimana dari A ke B, maka insting adalah proses terjadinya manusia menemukan sesuatu. Terima kasih. Pemikiran manusia. Berarti pemikiran manusia itu adalah akal manusia yang berpikir melalui pengetahuan, akal atau logika. Dan yang terakhir itu insting. Insting itu dorongan spontan ataupun naluri. Contohnya seperti kamu menyentuh benda panas, maka kamu spontan mengangkat tanganmu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah, dan yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, dan yang terakhir saniyat. Selanjutnya yaitu D. Tujuan ilmu kalam. Tujuan dari ilmu kalam ada 4. Yang pertama yaitu yang kedua menjelaskan, yang ketiga dan yang terakhir yang pertama yaitu memperkuat keyakinan. Ilmu kalam bertujuan memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ajaran agamanya. Dan yang kedua yaitu menjelaskan akidah. Ilmu kalam dapat menjelaskan konsep-konsep akidah seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui? Ada yang tahu sifat 20?
Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah? Gak ada